Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita berjumpa lagi dan berkumpul di masjid kita di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu aw ahabbu buqatin fil ardi al-masajid." Tempat yang paling dicintai dan paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Wa abghaduh, dan yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Maka mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah selalu membantu kita untuk hati kita bergerak dan melangkahkan kaki kita ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, di hari Jumat yang mubarak ini, mari kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga salawat ini menjadi sebab di antara banyak sebab keberkahan dalam hidup kita semua insyaallah. Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita perhatikan satu ayat di dalam surah Al-Hujurat. Potongan ayatnya Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ulama kita di Indonesia itu pernah merumuskan bahwa persaudaraan itu 3 macam. Yang pertama, ukhuwah insaniyah, ya, persaudaraan yang disebabkan karena kita adalah manusia. Jadi persaudaraan sesama manusia. Dari sini kemudian kita diajarkan untuk membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan tanpa harus tahu agamanya. Ya, pokoknya dia manusia, dibantu. Yang kedua, ada namanya ukhuwah jinsiyah, persaudaraan yang disebabkan kebangsaan, ya, satu bangsa. Ya. Dan yang ketiga, dan ini yang paling kuat, adalah ukhuwah diniyah, persaudaraan yang dibangun di atas agama. Ya. Bahkan secara khusus Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan semua persahabatan yang dibangun di muka bumi ini, yang paling kuat adalah persahabatan, persaudaraan yang dibangun karena keimanan, karena agama. Ya. Kalau ada orang yang berteman, bersahabat, berkawan, yang mana lebih bagus itu Pak? Berteman, teman atau kawan? Yang mana lebih bagus bahasanya itu? Yang lebih kawan atau teman? Teman di Pak Di? Iya.
Karena teman itu singkatan, Pak. Tenang dan aman. Iya. Makanya orang Sunda itu kalau ditanya, kalau ketemu orang, kumaha itu damang. Damang itu singkatan. Damai dan tenang. Itu teman, tenang dan aman. Beda dengan kawan. Kawan ini yang berbahaya. Kawan itu singkatan. Kadang-kadang jadi lawan. Itu dia. Iya. Dan kembali bahwa Ibnu Qayyim mengatakan semua bentuk persaudaraan, pertemanan, perkawanan yang paling kuat adalah pertemanan yang dibangun di atas keimanan. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau pertemanan itu dibangun di atas karena sama-sama hobinya, maka itu akan cepat luntur. Karena sama-sama hobi main tenis, itu suatu saat dia luntur. Tiba-tiba yang satu pindah ke tenis lapangan, yang satu tenis meja, berpisah itu, Pak. Kalau sama-sama makan, hobinya sama-sama makan bakso, biasanya masih dekat. Bisa berpisah sedikit tapi tidak jauh nih. Satu yang dulunya sama-sama makan bakso, satu pindah ke pangsit, ya biasanya masih dekat-dekat di tempat duduknya. Ya persaudaraan pensiunan ya mungkin. Tapi yang paling kuat adalah persaudaraan yang dibangun karena keimanan. Bahkan dia bisa mengalahkan persaudaraan karena darah. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian yang akan kita bahas secara khusus, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu berukhuwah, bersaudara. Nah, bagaimana kita merajut ukhuwah persaudaraan itu dengan baik? Maka mari kita mendengarkan penjelasan ulama kita dengan poin pertama, keutamaan ukhuwah, keutamaan persaudaraan yang dibangun karena keimanan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ibadillahi la unasan mahum bi anbiya wa la syuhada yubbituhumul anbiya wa syuhada yaumal qiyamah bimakanatihim minallahi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat ada kelompok manusia, mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, tapi kedudukannya membuat para nabi dan rasul itu cemburu kepada mereka karena sebuah posisi atau keadaan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok apa itu? Kelompok yang selalu bersama karena dibangun di atas keimanan. Itu kemuliaannya. Yang berikutnya disebutkan dalam hadis yang lain bahwa di hari kiamat nanti, Bapak Ibu jemaah sekalian, ada satu mimbar yang terbuat dari cahaya, yang di situ berkumpul orang-orang yang dipersaudarakan oleh Allah karena keimanan. Sampai-sampai para nabi bangga dan senang dengan keadaan kelompok itu yang mendapatkan kemuliaan berkumpul di mimbar yang terbuat dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu karena mereka membangun persaudaraan mereka karena keimanan. Kemudian keutamaan berikutnya, Bapak Ibu jemaah sekalian, minta maaf sedikit agak monoton. Keutamaan berukhuwah, persaudaraan yang dibangun karena keimanan, karena dia merupakan jalan menuju naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis
Allah berfirman dalam hadits qudsi, Allah mengatakan, aina al-mutahabbina bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, ya, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah berfirman, huqqat mahabbati, sungguh wajib kecintaanku kuberikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan dan keutamaan berukhuwah dan berteman karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, saya selalu lihat jam supaya saya tidak terlalu panjang, jadi mati jam tak. Kemudian beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai sarana penguat ukhuwah, dan sebelum kita menyebutkan itu, Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya mencari teman yang baik. Ya. Suatu saat seorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, beritahu saya tentang hari kiamat. Maka Rasulullah tiba-tiba langsung mengatakan, apa yang kau persiapkan tentang hari kiamat itu? Jadi kadang-kadang jawaban Rasulullah itu beda-beda kepada orang. Maka orang itu mengatakan, tidak ada, kecuali karena saya mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi sering-seringlah mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti hadis yang pernah kita sebutkan, kayaknya pernah saya bacakan di sini. Hadis yang sangat panjang, di mana nanti ketika ahli surga dimasukkan ke dalam surga, ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, nanti ada beberapa orang dari surga itu menghadap Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan, wahai Allah, sungguh kami di dalam surga itu sudah mendapatkan kebaikan, tapi kami tidak mendapatkan teman-teman kami. Ada teman-teman kami dulu yang sama-sama di dunia, tidak ada di surga ya Allah. Maka Allah mengatakan, jadi apa mau? Maka orang-orang itu mengatakan, kami sangat ingin teman-teman kami itu masuk juga ke surga. Maka Allah mengatakan, pergilah ke neraka, jemput. Sudah mereka jemput, kembali ke surga, mereka menghadap lagi kepada Allah. Dia bilang, ya Allah, tadi ini bahasa saya ya, tapi teks hadisnya sedikit agak monoton. Ya Allah, tadi kami sudah di surga, kami menjemput teman-teman kami. Ternyata ada orang yang di dalam surga itu, mereka itu orang-orang yang pernah kami lihat di tempat pengajian. Pernah kami sama-sama dia buka puasa dan di tempat-tempat yang baik, tapi di neraka. Maka Allah mengatakan, terus mau apa? Katanya, ya Allah, kami sangat senang kalau mereka bisa masuk surga juga. Allah mengatakan, kau pergi jemput. Dijemputlah. Sampai terakhirnya, kemudian Allah mengatakan, wahai kalian, jemputlah orang-orang yang kau kenal. Ya. Jadi itu pentingnya kenalan sama ustadz. sama orang-orang yang baik. Berkumpul di tempat-tempat yang baik. Nah, hadis inilah yang sedikit agak panjang sebenarnya,
yang membuat Imam Ibnul Jauzi, seorang ulama besar, sempat menangis lalu mengatakan, wahai saudara-saudaraku, nanti kalau kalian di akhirat nanti sudah masuk surga, lalu tidak mendapatkan aku di dalam surga, coba lihat Pak, ulama besar masih takut tidak masuk surga, tapi dia sempat berpesan kepada jamaahnya, kalau nanti kalian sudah berada di surga, lalu kalian tidak mendapati aku, maka tolong cari saya. Siapa tahu saya ada di neraka. Kenapa beliau khawatir begitu? Padahal ulama besar. Karena dia khawatir jangan sampai semua yang pernah dia sampaikan, perbuatan-perbuatannya itu tidak ikhlas kepada Allah, sampai dia dicampakkan ke dalam neraka. Tetapi ada satu modal, yaitu pertemanan dengan orang-orang yang baik dan soleh akan menyelamatkan kita kepada dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ada minimal 2 yang kami sebutkan sarana-sarana penguat persaudaraan kita, ukhuwah ini. Yang pertama adalah sering berkunjung, berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus Pak, paling minimal kalau tidak sempat berziarah dari rumah ke rumah, bikinlah satu pengajian, dan ini sekarang ada untuk berkumpul kita di tempat seperti ini untuk bisa sama-sama saling ngobrol. Jadi bagus sebenarnya dibikin settingan lain. Cuma ini karena hari Jumat kalau ada pengajian hari Ahad, Sabtu itu biasanya bagus. Habis pengajian bikin majelis baru lagi. Kemudian bisa ngobrol dan lebih akrab lagi. Jadi saling berziarah. Kita sebutkan satu hadisnya, disebutkan suatu saat ada orang yang berjalan dari rumahnya menuju rumah kawannya, lalu tiba-tiba datang suara kemudian berkata kepadanya, mau kemana ya fulan? Kata orang itu, saya mau berziarah, berkunjung ke saudara saya. Apakah punya hubungan darah? Katanya tidak. Terus ditanya oleh suara itu, apa yang membuat kau ingin berziarah kepadanya? Apakah karena ada masalah dunia dan segala macam? Katanya tidak. Cuma karena saya rindu kepadanya dan ingin duduk bersamanya. Maka kemudian disampaikanlah kepada orang itu, maka sungguh engkau telah mendapatkan satu porsi atau satu jatah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu juga yang disebutkan adalah menjenguknya ketika mereka dalam keadaan sakit. Untuk kita lanjut sedikit. Hal-hal yang bisa menguatkan persaudaraan, pertemanan, berikutnya adalah saling memberi hadiah. Itu saling memberi hadiah bisa memberikan atau dan meningkatkan potensi persaudaraan kita. Kemudian hal yang bisa menguatkan persaudaraan adalah marah kepada orang yang membenci saudara kita, tapi karena marah karena yang benar. Jadi membela saudara. Kalau kita membela saudara kita karena kebenaran, maka ini akan meningkatkan persaudaraan kita kepadanya. Tidak apa-apa saya belok sedikit Pak. Dulu ada orang di zaman Umar bin Khattab, ada orang namanya Al-Ahnaf bin Qais. Namanya Ahnaf bin Qais. Ini menyebabkan saya kasih nama anak saya namanya Ahnaf. Dikira Hanif. Ahnaf itu nama orang yang disebutkan semua kejelekan fisik ada sama dia. Jelek orangnya Pak. Kepalanya botak, tangannya cikuk, kakinya bengkok, ya. Tetapi dia cerdas dan sangat baik dan dicintai oleh kaumnya. Ya. Saking cintanya kaumnya kepadanya, kalau Ahnaf marah,
maka semua orang kampungnya akan ikut marah tanpa harus tahu apa sebabnya dia marah. Itu saking hebatnya, karena dia ternyata sangat perhatian kepada saudara-saudaranya. Maka ini hal yang perlu kita miliki bersama. Kemudian kalau kita mencintai saudara kita, maka disebutkan dalam beberapa pesan, hendaklah kita mengabarkan cinta kita kepada saudara kita itu. Man ahabba idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu. Barang siapa yang mencintai saudaranya, maka hendaklah dia mengabarkan bahwa dia mencintai saudaranya itu. Tapi tentu kalimatnya bukan kalimat I love you misalnya. Apalagi laki-laki kepada laki-laki. Ya. Kalau bahasa Makassar itu kayaknya ada bahasanya yang dekat di, aku suka sekali ki saudara, baik sekali ki kurasa. Maka itu mungkin bahasanya. Tapi kalau bilang I love you mungkin susah di bahaya. Ya. Izinkan saya bisa 7 sampai 10 menit lagi. Kemudian apa hak-hak ukhuwah itu? Apa hak-hak persaudaraan? Yang pertama, cinta dan saling tolong menolong. Jadi kalau kita betul-betul bersaudara, itu saling mencintai dan saling tolong menolong. Sebagaimana dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini bisa kita realisasikan nanti. Kemudian hak berikutnya sesama muslim adalah memuliakan kehormatannya, yang menjaga kemuliaan saudara kita. Berdasarkan satu hadis, kullu muslim alal muslim haram. Setiap muslim yang bersaudara itu harus menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Kemudian berikutnya adalah, ini yang paling penting. Bersaudara itu harus selalu saling menasehati. Ya. Jadi bukanlah persahabatan yang sejati kalau membiarkan saudara kita yang melakukan kesalahan lalu dibiarkan dalam kesalahan. Ya, cuma memang kadang-kadang kalau berteman sama ustadz, susah itu ustadz dinasihati, Pak. Susah dinasihati itu ustadz kakak. Dia lebih tahu dari kita. Tapi kalau kita betul-betul mencintainya, kasih tahu dia. Kasih tahu, mungkin bisa dengan jalan yang lain. Kasih dia surat atau apa. Surat kaleng juga enggak apa-apa, yang penting isinya untuk menasihatinya. Yang berikutnya adalah meninggalkan kedengkian. Tidak boleh ada rasa hasad, rasa dengki kepada saudara kita ketika kita betul-betul ingin bersaudara dengannya, ya. Sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam, dan ini sangat penting dan perlu dibahas agak panjang dalam hadis. Kalau kita sering dengar, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atau kewajiban seorang muslim kepada sesamanya ada 6. Yang jika bertemu dia memberi salam, kalau dia sakit maka dijenguk, kalau dia bersin, coba lihat, kalau dia bersin lalu dia bilang alhamdulillah, maka kita mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Itu sederhana sekali tapi sangat penting. Kalau dia mengundang, maka wajib untuk dipenuhi undangannya. Sekalipun ulama berbeda pendapat, apakah undangan yang dimaksud undangan perkawinan saja atau yang lain. Maka ulama menjelaskan bahwa undangan yang wajib dipenuhi adalah undangan perkawinan. Adapun undangan akikah dan seterusnya itu sunnah menjawabnya atau memenuhinya. Kalau dimintai nasihat maka berikanlah. Itu diantara hak-hak sesama muslim, dan darinya akan membuat kita saling mencintai. Dan yang paling inti adalah
bagaimana kita tidak mengisi hati kita dengan kedengkian kepada saudara kita. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian, apa buah dari ukhuwah yang dibangun di atas keimanan? Yang pertama, persatuan Islam yang kokoh. Islam akan menjadi kokoh, kuat dan disegani oleh musuh-musuhnya jika kita selalu membangun persaudaraan ini di atas keimanan. Ya. Jangankan persaudaraan secara besar, kalau di satu masjid saja pengurusnya itu bersatu, ya, itu luar biasa. Orang bilang bagus nama masjid atau itu sana. Sekalipun tidak bisa diingkari bahwa dalam satu komunitas itu pasti ada satu yang lain. Bilang ki alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tidak pernah ada satu komunitas besar atau kecil kecuali di situ pasti ada yang lain. Satu keluarga saja, Pak. Kita satu keluarga, anak kita 6, 5, pasti ada yang lain di situ. Pasti ada. Saya anakku tuh baik-baik semua. Kecuali itu sana satu marah-marah mata. Memang begitu. Pasti ada satu. Kenapa bisa di bapaknya dengan mamaknya satu je. Begitu memang. Tidak bisa satu keluarga itu sama semua. Itu anakku semua ini anakku ini 2 iya mirip saya. Ini 3 iya mirip mamaknya. Ini 1 enggak tahu mirip siapa. Tidak, jangan langsung curigai. Bisa saja dia mirip kakeknya atau mirip tantenya. Yang jelas bukan mirip tetangga. Itu aja yang penting. Itu pintar semua ini Ustaz. Ini anak-anakku tuh pintar semua, tapi itu 1 enggak tahu. Tolong tidak semua sama. Dan makhluk di sekitar kita itu bisa mengajarkan bahwa tidak bisa semua sama. Itu pohon saja. Ada pohon mangga di sini, Pak. Itu pohon mangga, perhatikan Ki. Apakah semua buahnya sama? Sama besar? Tidak sama. Padahal satu pohon itu satu tanahnya sama-sama sama-sama matang, sama-sama masak. Tidak. Begitu memang, itulah keragaman yang memang diciptakan oleh Allah supaya kita bisa warna itu bisa jadi semakin indah. Buah-buahan saja mengajarkan kepada kita tidak bisa orang satu warna, tidak bisa. Jadi terima saja bahwa di dalam satu komunitas pasti ada satu yang lain. Hanya memang kadang-kadang satu itu pengaruhnya bisa besar. Tapi kalau kita jalani hidup seperti biasa, insya Allah jalan gitu. Itu kan satu itu. Sebenarnya saya punya pengalaman. Itu. Atau begini Pak, saya saja. Kita ceramah atau Ustaz. Tidak bagus. Tidak ada yang suka. Jangan putus asa. Kalau dia bilang tidak ada yang suka, pasti ada satu yang suka. Pasti ada satu. Bagus sekali ceramah atau Ustaz. Semua orang suka. Jangan percaya. Pasti ada satu yang tidak suka. Itu diterima saja. Jadi harus kita bisa memahami oh ada satu yang lain-lain, tetapi itulah dinamika dalam kehidupan. Yang kedua, buah ukhuwah yang dibangun dengan keimanan akan menjadikan tersebarnya Islam di seluruh penjuru dunia. Dan di sini bisa kita dapatkan. Ini pengajian kita Pak, alhamdulillah didengar bahkan apalagi dibantu oleh medsos. Itu banyak orang cerita bilang, ada pengajian di perumahan Bosowa itu, Masya Allah. Memang orang-orangnya di sana itu bagus. Orang-orang Bosowa itu. Mungkin karena mereka pengusaha mungkin itu. Keluarganya Pak Yusuf Kalla sama yang siapa lagi Pak? Pak Aksa Mahmud keluarganya.
Mungkin orang Bugis semua di situ di Bosowa. Iya. Bone Sopeng Wajo. Itu kan singkatan di Bosowa itu singkatan. Bone Sopeng Wajo. Iya. Kemudian berikutnya saudara sekalian, kuatnya solidaritas. Kalau kita selalu membangun pertemanan itu, solidaritas kita akan kuat. Dan itu yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling terakhir yang perlu kita lakukan supaya persaudaraan kita, pertemanan kita ini baik. Yang pertama adalah tidak menzoliminya, tidak menzolimi saudara kita, baik dengan perbuatan, dengan lidah dan seterusnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Muslim yang baik adalah Muslim yang orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Kemudian hal yang perlu kita lakukan supaya persaudaraan ini menjadi baik adalah menjaga aib saudara-saudara kita. Jangan diumbar, sebab masalahnya akan jadi besar. Tapi saya cuma ingin menyebutkan satu perkataan Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, alimtu qauman fil Madinah. Saya mengenal ada satu kampung di Madinah ini, orangnya laisa lahum uyubun. Mereka adalah orang-orang terhormat, hampir tidak punya aib. Bada'u bil kalami anin nas. Tapi mereka ketika mulai mencoba untuk menceritakan dan mengungkap aib orang, akhirnya kemudian orang pun mulai mengorek-ngorek aib mereka. Dan saya mengenal ada satu kampung di Madinah ini, orang-orangnya bukan orang-orang mulia, tapi sakatu an uyubin nas, mereka diam dari aib-aib orang lain, maka balasannya orang pun diam dari aib-aib mereka. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jadi jagalah aibnya. Harus kita punya 1001 alasan untuk membela kehormatan saudara kita, membela menutupi aibnya. Yang berikutnya adalah senantiasa mendoakannya. Jadi persaudaraan itu harus dibangun untuk selalu saling mendoakan, dan itu akan membuat persaudaraan kita semakin kuat. Paling terakhir, satu kalimat saya lupa teks hadisnya, Bapak Ibu jamaah sekalian. Disebutkan bahwa tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian berpisah kecuali itu disebabkan karena dosa satu di antara dua orang itu, atau dua-duanya melakukan satu dosa. Jadi kalau suami istri bercerai, itu sebenarnya salah satu sebabnya satu di antara keduanya atau dua-duanya melakukan dosa. Tidaklah satu komunitas saling bercerai-berai kecuali harus diperiksa, kemungkinan besar ada satu atau banyak di antara mereka yang melakukan dosa. Saya minta maaf, saya lupa teks hadisnya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan ini, ma tafarraqathnani, tidaklah dua orang yang dulu bersaudara kemudian dipisahkan saling membenci, illa bisababi dzunub, kecuali disebabkan karena dosa-dosa di antara mereka. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, dosa itu mempengaruhi selain pertemanan, dia juga mempengaruhi rezeki seseorang. Rasulullah SAW mengatakan, innal abda la yuhramu birizkin min dzambin yusibuh. Tidaklah seseorang diharamkan dari rezeki kecuali karena disebabkan dosa yang mereka lakukan. Jadi ini pentingnya kita saling mendoakan, menjaga diri dari pembicaraan aib saudara kita, dan mari kita selalu membina persaudaraan kita. Dan saya sangat senang Pak bisa selalu hadir di masjid ini, masjid yang memang membuat saya selalu senang, apalagi kalau sudah tanya jawab dari arah kanan luar biasa pertanyaan-pertanyaannya,
dari arah sini dan seterusnya. Selalu saya senang dengan seperti itu. Mudah-mudahan hati kita selalu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengannya kita disatukan kembali oleh Allah di tempat yang lebih baik dari tempat kita di dunia ini, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.